Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahmawati. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Riau. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengamatan komponen ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik, di mana komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup atau tidak bernyawa, seperti udara, tanah, air, batu, dan cahaya matahari. Sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami sedang mencari bahan praktikum untuk melakukan praktikum ke-9, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang mana terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya yang terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, sedangkan komponen biotik adalah komponen yang hidup. Contohnya, komponen abiotik itu seperti batu, udara, cahaya matahari dan lain-lain. Adapun komponen biotik yaitu komponen yang hidup seperti hewan-hewan yang terbagi menjadi 3, produsen, konsumen, dan murai atau dekomposer. Produsen seperti tanaman-tanaman dan konsumen seperti hewan-hewan serangga, dan yang ketiga itu ada tumbuhan yang seperti jamur dan bakteri. Langsung saja kita mulai mencari bahan. Dalam ekosistem, tanah dan batu berperan sebagai komponen abiotik dan tempat tinggal sebagian besar makhluk hidup. Selain itu, tanah mengandung nutrisi, mineral, dan zat hara yang sangat diperlukan oleh beberapa produsen, seperti tumbuhan dan jamur. Selanjutnya, udara, di mana komponen abiotik ini sangat diperlukan juga oleh makhluk hidup. Hewan dan manusia menggunakan oksigen yang terdapat di udara untuk bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara. Sedangkan tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara untuk proses fotosintesis dan oksigen sebagai produk sampingan. Oksigen ini dilepas ke udara untuk digunakan oleh semua makhluk hidup. Lanjut daripada itu, yang menjadi sumber energi yang utama bagi kehidupan yakni matahari, di mana sinar matahari membantu proses fotosintesis, karena apabila tidak ada tumbuhan, maka ekosistem tidak akan berjalan. Tanaman bunga putri malu merupakan tanaman liar yang tumbuh di tempat-tempat terbuka dan terkena sinar matahari. Pada seluruh bagian tanaman ini meliputi batang dan cabang berduri, sehingga tidak banyak komponen produsen yang mengonsumsi tanaman ini, sehingga populasinya agak luas. Bunga putri malu ya, aku pegang kamu. Tada. Dia malu. Pohon jati berperan mendukung kesuburan tanah karena akarnya tumbuh melebar dan mendalam. Pohon jati juga membantu mengguburkan tanah serta sebagai penyerap air, penahan tanah dari longsor, sehingga memudahkan air dan udara masuk di dalamnya, serta sebagai tempat tinggal fauna ekosistem di sekitarnya. Adapun tanaman komba-komba merupakan tanaman liar yang mampu hidup di daerah yang cukup terpapar sinar matahari. Adapun konsumen pada komponen biotik, yakni yang pertama ada semut merah dan hitam. Semut merupakan salah satu jenis serangga yang sering dijumpai dan hidup berkoloni serta mempunyai sarang-sarang teratur.
Tak jarang, semut juga menjadi hama bagi beberapa jenis tanaman. Capung, di mana keberadaan hewan ini bisa menjadi indikator keseimbangan rantai makanan suatu ekosistem, yakni sebagai predator hama, terutama serangga-serangga kecil, dan sebagai penanda bahwa di sekitar lingkungan masih terdapat air bersih. Laba-laba bersifat heterotrof, hidup dengan memangsa hewan lainnya atau sebagai predator bagi serangga-serangga kecil untuk mengurangi kepadatan populasi serangga. Secara signifikan dalam hal ini membantu menjaga keseimbangan ekologi alam. Ulat berperan sebagai konsumen, yakni makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Adapun pengurai atau dekomposer yang kami dapatkan dari pengamatan ini yaitu yang pertama jamur. Jamur memiliki peran sebagai pengurai atau dekomposer, yakni menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Yang kedua, rayap. Rayap berperan tidak jauh seperti jamur. Rayap bersarang di dalam tanah dan memakan kayu yang membusuk. Kemampuan rayap mendaur ulang kayu dan bahan tanaman lain adalah hal yang penting bagi keseimbangan ekologi. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pengamatan komponen ekosistem. Semoga dapat menambah wawasan bagi teman-teman, terutama bagi diri saya sendiri. Dan apabila ada kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best performance part. Already repeat party. Remix.